Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anton Hendrawan. Saya adalah guru dari SD Talenta, Kecamatan Marga Asih. Nah, pada hari ini saya ingin menunjukkan sebuah buku yang luar biasa, karya Dale Carnegie. Judulnya Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Buku ini diterbitkan oleh Bina Rupa Aksara sejumlah 382 halaman. Nah, di buku ini ada 4 topik yang sangat penting dalam kehidupan bersosialisasi kita. Apa saja itu? Nah, yang pertama adalah teknik-teknik dasar dalam berhadapan dengan manusia. Kemudian yang kedua adalah bagaimana supaya orang lain cepat menyukai diri kita. Nah, setelah orang lain menyukai diri kita, barulah kita lanjut ke step yang ketiga, yaitu bagaimana mempengaruhi orang lain seperti bagaimana pikiran kita. Nah, tentunya ini sifatnya bukan yang bersifat manipulatif, tetapi menurut Dale Carnegie ini harus betul-betul dari ketulusan hati. Nah, di langkah yang keempat, di sini dijelaskan bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, bagaimana mengubah orang lain tanpa menimbulkan ketersinggungan atau menimbulkan kemarahan sama sekali. Nah, dalam 4 topik tersebut, ada sekitar 6-11 prinsip yang perlu kita terapkan supaya berjalan dengan maksimal ya. Nah, dicantumkan di buku ini ada sebuah rahasia besar dalam berurusan dengan manusia. Sigmund Freud pernah menjelaskan bahwa salah satu hasrat tertinggi manusia, salah satu kebutuhan dasar psikologis manusia adalah hasrat untuk menjadi besar. Bahkan John Dewey pun seorang filsuf dari Amerika Serikat menjelaskan bahwa manusia memiliki rasa lapar yang tinggi untuk menjadi penting. Itu artinya manusia ingin diinginkan. Nah, sebuah perusahaan telekomunikasi di New York melakukan studi yang sederhana. Dari 500 percakapan ada setidaknya 3.900 kata saya yang muncul. Saya. Muncul sebanyak 3.900 kali. Bayangkan jika dari dasar ini kita bisa memberikan kepada lawan bicara kita. Kita bisa memberikan hasrat ini kepada kawan kita. Tentunya kita tidak akan berjalan di jalan yang sepi. Kita tidak akan berjalan sendirian. Ada kisah yang menarik tentang seorang laki-laki yang akan memancing di sebuah danau. Laki-laki ini menyiapkan sebuah umpan. Umpan apa itu? Tentunya cacing ya. Dia tidak menyiapkan pizza, spaghetti atau burger kesukaannya, tetapi dia menyiapkan cacing kesukaan ikan. Nah, dari kisah laki-laki ini, tentunya kita harus menyadari bahwa kita seharusnya bijak, kita seharusnya bisa lebih berempati pada orang lain dan melihat sudut pandang orang lain. Martin Luther pun berpikir demikian. Selama hidupnya, ketika dia menyelesaikan masalah atau berhubungan dengan orang lain, dia selalu melihat sudut pandang orang lain. Nah, barulah di situ kita bisa mendapatkan yang namanya win-win solution. Nah, buku ini tentunya Dale Carnegie mengungkapkan buku ini bukan hanya untuk dibaca saja, tetapi buku ini harus diterapkan dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki hasrat yang tinggi untuk belajar sehingga prinsip-prinsip dalam buku ini bisa diterapkan dengan baik. Ya. Nah, hikmah yang saya baca setelah membaca buku ini adalah kita harus mempersiapkan setidaknya 1 tetes madu ketika berurusan dengan orang lain. Bukan setetes empedu. Bahkan segalon empedu tidak akan mempengaruhi kita dalam berkawan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.